Ini adalah 4 huruf aksara Ibrani, benar kan? Ya. 4 huruf aksara Ibrani ini ada bunyinya. Yang paling kanan itu Yod. Yang seperti huruf W itu Shin. Kemudian setelah itu Waw. Kemudian yang terakhir adalah Ayin. Jadi total semuanya ada 4 huruf Yod, Shin, Waw, Ayin. Ya, ini adalah aksara-aksara 4 huruf bahasa Ibrani. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara pengucapannya dalam bahasa Indonesia? Ini dia. Mengenai Yod, Shin, Waw, Ayin, aksara-aksara ini. Pengucapan di dalam bahasa Indonesia adalah tertulis Yeshua. Betul? Ya benar, karena orang Israel ngomongnya Yeshua. Nah huruf kita kan tidak pakai Yod, Shin, Waw, Ayin. Huruf-huruf kita ini pakai abjad A, B, C, D, E sampai Z. Dan itu mewakili suara daripada Yod, Shin, Waw, Ayin, yaitu Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Jadi, Yeshua, tulisannya Y-E-S-H-U-A, itu adalah cara pengucapan. Pronunciation. Karena, begitu pula, manakah yang menjadi kriteria nama? Yang atas atau yang bawah? Nah, Yod, Shin, Waw, Ayin atau Yeshua. Yang masuk menjadi kriteria nama, kalau saudara harus menulis nama sang juru selamat, adalah harus pakai aksara Ibrani. Yod, Shin, Waw, Ayin, itu baru nama. Ya, paham ya di sini ya? Nggak terlalu susah, nggak susah. Nah, problemnya, apakah Yod, Shin, Waw, Ayin ini bisa dibaca atau diucapkan Yesus? Tidak, Pak. Tidak, jelas tidak, nggak bisa. Karena Yod, Shin, Waw, Ayin itu bacanya, pronounce-nya, pengucapannya adalah Yeshua. Nah, sejak kapan Yod, Shin, Waw, Ayin ini jadi Yesus? Kapan? Ya, mudah sekali kalau untuk dipahami itu nggak susah. Nah, oke, betul ya? Jadi, Yod, Shin, Waw, Ayin, apakah bisa dilafalkan atau diucapkan atau dibaca sebagai Yesus? Jawabannya adalah tidak bisa. Jelas sekali. Never, tidak mungkin bisa. Tidak akan pernah bisa. Nah, di dalam Yohanes pasal berapa ini tadi? 19:20, ini ada satu peristiwa 19 dan 20, di mana saat itu Pilatus menuliskan alasan mengapa orang ini dijatuhi hukuman disalibkan. Alasannya itu ditaruh di dalam sebuah tulisan di atas kepala Yeshua dengan 3 bahasa. Silakan Henok bisa baca untuk kita. Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Silakan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Iya, terima kasih. Jadi, alasan mengapa sosok ini dirajam habis, dikasih mahkota duri, disalibkan, alasannya ditulis di atas kepalanya, supaya orang-orang bisa melihat. Karena apa? Tempat penyalibannya dekat kota. Kota apa? Yerusalem. Karena Yerusalem kota besar. Banyak pedagang, banyak prajurit-prajurit yang bukan dari Israel, prajurit daripada Romawi. Nggak bisa membaca aksara Ibrani, karena itu ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Perhatikan. Di dalam bahasa yang tertulis, kalimat ditulis di atas, ya, mana yang disebut nama? Yang di lingkaran merah atau hitam? Saudara bisa buka mic. Merah. Merah, karena apa? Yang disalibkan ini orang Yahudi. Ya, jadi namanya nama Yahudi. Yod, Shin, Waw, Ayin. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Jadi yang nama adalah yang merah. Yod, Shin, Waw, Ayin. Nah, sedangkan Yesus, Nazarus, Rex, dan seterusnya, itu bukan nama Yesus itu. Lah, kalau bukan nama itu apa? Ya kan, pertanyaan begitu. Kalau bukan nama itu apa? Yesus adalah pengucapan. Kenapa? Di dalam alfabet Greka, Yunani, itu tidak ada huruf-huruf yang mewakili Yod, Shin, Waw, Ayin. Karena itu diambil yang paling singkat, Yes. Dan dikasih Us. Karena apa? Karena orang yang dihormati. Kenapa dikasih Us kalau ini disalib? Aneh kan? Kok ada orang yang dihormati disalib? Karena saat ketemu dengan Pilatus, Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun di orang ini. Dan Pilatus mengatakan, dia tahu bahwa orang ini, yaitu Yeshua, diserahkan karena kedengkian para imam. Di hadapan Pilatus, sosok Yeshua ini adalah orang benar. Karena dia tidak menemui kesalahan. Karena itulah maka dikasih gelar Us, orang yang dihormati. Kalau penjahat nggak perlu dikasih Us. Saudara bisa lihat di sini? Inilah alasannya mengapa Pilatus tulis Yesus. Ya, karena dia tidak mendapati kesalahan daripada Yeshua. Dan huruf yang diambil karena alfabet daripada Greka ini nggak bisa mewakili Yod, Shin, Waw, Ayin, maka yang diambil hanya Yod-nya saja, Yes, sama Shin-nya, S. Ya, saudara bisa paham di sini. Karena Pilatus menggunakan Yesus, dan di dalam perkembangannya, orang Roma menghancurkan semua kitab-kitab daripada kitab Yahudi, maka yang tinggal hanya
terjemahannya saja di dalam bentuk Septuagint, yaitu bahasa Yunani, dan di situ tertulis Yesus. Tetapi ingat, di dalam sejarah Konstantin mengawinkan antara Septuagint dengan paganisme, dengan Helenisme, dengan dewa-dewa Yunani, sehingga diambil keputusan dan ditetapkan sebagai agama negara adalah sesembahan yang bernama Yesus. Lahirnya 25 Desember, matinya Jumat Agung, bangkitnya Paskah hari Minggu. Jelas, udah pasti ini, nggak bisa dirubah, saudara. Ya, jadi Konstantin mengubahnya, bukan mengubah, tapi dia merger. Ya, nih perusahaan gede di merger. Nah, ini agama di merger, kepercayaan ini di merger sama dia. Seenaknya sendiri. Merger untuk kepentingan politiknya dia. Ya, dari Konstantin lah yang mengawinkan antara Septuagint yang di dalamnya ada Yesus dikawinkan dengan tradisi-tradisi berhala-berhala kuno. Ya, karena itu terciptalah Yesus. Yesus. Jadi Jesus masuk Indonesia jadi Yesus. Paham ya? Nah, perhatikan satu statement ini. Ada yang mengatakan Sang Mesias adalah Yeshua yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus. Kita akan lihat statement ini. Ya, saya ada beberapa pertanyaan. Sosok Mesias yang di Indonesia yang bernama Yesus itu, satu, kapan kelahirannya? Kapan kelahiran Yesus yang dikenal di Indonesia? Kedua, kapan kematian Yesus yang dikenal di Indonesia? Ketiga, berapa lama Yesus yang dikenal di Indonesia di dalam kubur setelah mati di kayu salib? Keempat, kapan kebangkitan Yesus yang dikenal di Indonesia? Kelahiran Yesus yang dikenal di Indonesia itu 25 Desember. Ya, nggak ada Yesus yang dikenal di Indonesia itu lahirnya Sukot. Itu nggak ada. Ya, kapan kematian Yesus yang dikenal di Indonesia? Jumat Agung. Kemudian berapa lama Yesus yang dikenal di Indonesia mati dalam kubur? Ya, nggak sampai 2 hari. Mati Jumat sore, bangkit Minggu pagi. Itu saja nggak sampai 48 jam. Ya. Tapi, ya, Yeshua itu mati dikubur selama 3 hari 3 malam. Kapan kebangkitan Yesus yang dikenal di Indonesia? Betul. Inilah Yesus yang dikenal di Indonesia. Hari Minggu. Dan itu disebut Paskah. Pertanyaan berikutnya adalah yang paling penting. Apakah sosok Mesias Yesus yang dikenal di Indonesia ini sesuai dengan kitab suci? Jawabannya tidak. Jelas tidak. Ya, sangat jelas sekali. Spirit apa yang ada di balik Mesias yang di Indonesia yang lebih dikenal dengan Yesus? Dari jawaban-jawaban di atas, ada spirit paganisme. Yaitu roh-roh Satan. Itulah Yesus yang dikenal di Indonesia. Jelas. Jadi jangan pakai istilah Yeshua Sang Mesias yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Ngawur saya bilang. Sangat-sangat bertentangan. Jelas sekali. Luar biasa. Gaduh-gaduh nih, Pak. Nah, itu dia. Ya, jadi spiritnya, pertanyaan berikutnya, kalau spirit daripada Yesus yang dikenal di Indonesia adalah spirit paganisme dan roh Satan, pertanyaan di berikutnya, kalau mau baptisan pembaharuan, perlu nggak diputuskan dengan spirit ini? Harus. Jelas sekali. Harus diputuskan. Kalau enggak lah dikuntit setan terus ceritanya. Jelas harus diputuskan. Kalau udah diputuskan ngintil terus itu. Ngikut terus. Dompleng terus. Di pendakwa, Pak. Jelas. Bukan cuma pendakwa. Tapi juga akan di akhirnya akan diambil sama mereka. Kita tidak mau. Kita tidak mau ada roh setan mengikuti kita. Kita tidak mau ada roh paganisme. Roh setan-setan mengikuti kita. Tidak mau. Kita harus putus. Karena itu harus diputuskan. Nah kalau ini aja nggak paham. Bagaimana bisa memahami kebenaran firman yang lain? Ini sangat dasar loh. Ini basic sekali ini. Jadi harus diputuskan. Sangat jelas siapakah yang disebut Yesus di Indonesia itu. Ini adalah backgroundnya yang benar. Yaitu adalah roh-roh paganisme. Yang benar adalah Yeshua. Sekarang tinggal pilih. Mau pilih mana? Yeshua atau Yesus? Yesus. Saya pilih Yeshua. Yesus. Jelas.